أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بجاه رسول الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad sallallahu. Al-an sekarang kita ke ayat yang ke-166. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tabarra'al ladzina tubi'u. Idh ketika. Badalun min idh qablahu, badal dari idh setelahnya. Jadi sebelumnya ada kalimat idh yarawnal azaba. Nah, jadi ketika orang-orang kufar ya, itu melihat siksa Allah. Melihat siksa Allah ini di mana? Ya, ada dua kemungkinan melihat siksa Allah itu bisa ketika di akhirat atau di kubur, itu satu paket ya, kuburan akhirat ya. Jadi ya di kuburan di akhirat atau sebelum meninggal dunia. Nah, itu. Ya. Zalimi anfusihim itu. Jadi ada dua kemungkinan, di sebelum meninggal dunia atau ketika sudah di kuburan dan di akhirat. Jadi ketika mereka melihat siksa Allah, itu apa yang dilakukan oleh mereka? Bagaimana keadaannya? Ya. Apa? Ada yang hafal itu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi ketika malaikat mencabut nyawa orang kafir, itu malaikat itu menyiksa seketika itu juga. Alam taro ilal ladzina apa? Yadribuna wujuhahum, lupa saya itu dalam Al-Quran. Alam tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Apa itu? Coba dicari udah di aplikasinya itu. Yadribuna wujuhahum. Cari kata kunci yang yadribuna wujuhahum. Lebih tepatnya yadribuna aja. Pakai HP Android. Lebih cepat. HP yang biru itu. HP yang biru, yadribuna wujuhahum. Nah, itu ketika orang-orang zalim atau kafir ya, ketika meninggal dunia itu sama malaikat disiksa itu. Dan dalam sebuah hadis Sahih Muslim kan sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, sesungguhnya orang itu ketika meninggal dunia, walladzina ikatu wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ayat berapa surat apa itu? Coba diulang lagi yang keras. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Jadi apa kamu enggak menyaksikan idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika malaikat mencabut orang kafir, yadribuna wujuhahum, dipukul itu wajahnya ya depannya, wa adbarahum wa dzuqu, rasakan itu adzabal hariq. Jadi maka orang ketika nazak itu, kalau kita lihat di YouTube ya, nanti coba browsing nazak orang yang tidak beriman ya, orang kafir atau orang yang banyak zalimnya, itu bagaimana rasanya. Saya melihat di postingan siapa si orang Israel yang Perdana Menteri Israel siapa? Netanyahu ya, sebelumnya atau siapa itu? Itu coba, itu juga 1 tahun itu baunya busuk, nggak bisa meninggal. Dan semua diisolasi keluarganya karena nggak bisa mati-mati dia. Setahun sampai kurus gitu. Apa yang apa nggak, pokoknya orang Israel lah. Lupa saya namanya, siapa aja itu. Ada di postingan itu. Apa benar enggak Allah alam ya. Yang jelas itu beredar di medsos itu. Jadi orang-orang itu, dan yang hadis Rasulullah, orang itu tidak meninggal kecuali sebelum meninggal dinampakkan oleh Allah apa ya? Surganya atau nerakanya. Hadis Sahih Muslim. Surganya dan nerakanya. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Orang kalau enggak senang ketemu sama Allah, Allah pun enggak senang ketemu sama dia. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kita semua enggak senang mati ya Rasulullah." Maksudnya enggak begitu. Maksudnya adalah ketika orang meninggal dunia, ditunjukkan Allah tempatnya.
Maka ketika dia tahu tempatnya surga, ahabba liqa Allah, dia senang ketemu dengan Allah. Maka ketika dia tahu tempatnya neraka, kariha liqa Allah, dia enggak senang ketemu sama Allah, sehingga karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun juga sebenarnya enggak senang ketemu sama dia. Tapi sudah habis masa kontrak di dunia. Kalau dia enggak mati-mati, dunia penuh. Gitu. Nah, harus mati dia itu. Cuma matinya bagaimana ini jadi problem. Jadi, salah satunya ini sudah ma'ruf ya, siapa yang membaca sholawat sehari 1000 kali, maka dia tidak meninggal dunia kecuali Allah tampakkan surga kepadanya. Membaca sholawat 1000 kali sehari, maka dia tidak meninggal dunia kecuali Allah tampakkan surga sebelum dia meninggal. Dan orang yang ahli Quran itu juga sama. Ini ada kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini hidup dengan saya dekat, saya nggak mau sebut namanya lah. Beliau ini sebelum meninggal dunia itu apa? Dia ini ahli Quran. Beliau ini tidak hanya ahli Quran, beliau ini yang menghidupkan Quran. Jadi beliau ini bukan ustadz, bukan alim, bukan kiai. Tapi beliau ini kalau ada semaan Al-Quran, itu beliau ini datang, kalau semaan Al-Quran subuh. Beliau ini datangnya malam, jam 12. Tujuannya apa? Menata tikar itu. Setelah selesai semaan, digulung tikarnya, dicuci sendiri. Pakai mobilnya, dicuci sendiri semuanya. Satu mobil pickup. Dan itu sendirian, nggak ada yang gaji. Dan itu rutin dia ikuti semaan di Jawa Timur, di mana-mana ikut itu. Dan putranya juga hafal Quran. Akhirnya apa yang terjadi sebelum meninggal dunia? Oh ini kok sangat terang sekali nih di depan saya, ini silau, matikan lampunya. Kok ada jeruk di atas saya? Gitu. Barang man qara al-Quran wa amila bihi kaman apa? Ka burtukol ya dalam bahasa hadisnya itu. Kalau yang enggak diutrujah, dan kalau munafik hamzolah. Orang munafik kalau baca Quran dan enggak mengamalkan ya, enggak baca, enggak mengamalkan ya, itu seperti hanzolah. Enggak pahit rasanya. Tapi kalau yang membaca enggak mengamalkan atau lupa itu gimana itu seperti utrujah. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an wa 'amila bihi kamasali utrujah. Utrujah itu yang bertukal itu ya. Kamasul mu'min ada 3 itu kan ya. Satunya itu utrujah bertukal itu seperti kayak jeruk. Yang kedua, masul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an wa lam ya'mal bihi kamasil apa? Tamroh. Manis tapi enggak ada rasanya. Baca Quran enggak mengamalkan. Baca Quran kayak tamar. Manis tapi nggak ada baunya. Ya itulah, lupa gimana itu. Itu ada di lama nggak saya baca itu juga ya. Maka biar buku saya juga ada yang ilmu tajwid itu ada. Itu lama nggak baca. Jadi kalau mukmin itu membaca Quran dan mengamalkan seperti uturja. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Kalau masalul mukmin alladzi yaqra'ul Quran wa lam ya'mal bihi kamasali tamroh, ta'muha thayyib walaysa laha rih, itu enggak punya bau. Tapi kalau enggak baca Quran, apalagi enggak mengamalkan, itu kayak hanzolah, pahit. Ta'muha murrun, rasanya pahit dan enggak ada baunya. Jadi kalau kita itu mau berharisma gitu ya, caranya menghafalkan Quran. Caranya baca Quran. Baca Quran dan mengamalkannya, apalagi menghafalnya. Apalagi plus tahu terjemahnya. Apalagi tambah wiridnya, Masya Allah. Itu rihnya itu kemana-mana semerbak bau harum. Loh betul, beda loh. Coba orang itu kalau ahli baca Quran, wirid, tadabbur, beda sama tidak. Beda. Jadi masukkan kalau baca Quran. Ya, jadi dia ini sebelum meninggal dunia itu seakan-akan di atasnya itu ada jeruknya. Lu bayangkan, khidmah kepada Al-Quran seperti itu. Itu khidmah kepada Quran, apalagi yang baca Quran, apalagi yang hafalin Quran, apalagi yang tahu maknanya, apalagi menghayatinya, apalagi sampai khudur hatinya, apalagi sampai cinta hatinya, apalagi sampai bergetar hatinya, kulitnya itu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiham mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Usahakan kalau baca Quran tuh kulitnya itu merinding gitu. Ada rasanya. Yang belum, jangan saya boyong kalau belum merasakan itu. Betul saya ngomongin. Kalau sekarang nggak merasakan, besok itu ya bisa, tapi gimana? Di sini nggak bisa, apalagi besok sudah sibuk.
Jangan sampai boyong sebelum taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Jadi kulit itu kenyang-kenyang gitu. Ya rasakan gimana. Syair itu kalau nggak merasakan itu nggak tahu tafsirnya. Tafsirnya kan bulu kudunya berdiri. Gimana itu rasakan itu. Kenyang-kenyang itu kayak gimana. Rasakan itu. Jadi jangan boyong sebelum itu. Yang kedua jangan boyong kalau enggak wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jangan sampai kita ini boyong sebelum mendengarkan Quran bertambah iman kita. Begitu. Jangan sampai ada ayat di Quran didengarkan ganti-ganti enggak enak. Oh, itu problem. Nah, itu harus diruqyah itu. Ya, Abdul yang dipanggil itu. Dia ini peruqyah ini. Ya. Wis. Jadi orang sebelum meninggal dunia itu akan melihat apa? Melihat tempatnya. Salah satu caranya membaca Al-Qur'an otomatis ya. Ini kisah nyata ini, saya tahu sendiri. Kisah nyata. Jadi sebelum meninggal dunia itu silau-silau. Ada jeruk di atas saya ini. Ini karena dia ahli Quran dia. Memang rajin baca Quran, seneng Quran. Karena seneng Quran anaknya disuruh ngafalin Quran begitu Semua orang ahli Quran seneng sekali. Wes ya, itu. Jadi orang ini terangkan ini. Mestinya jangan terangkan dulu lama ya, harus baca dulu nanti. Kalau sudah ngomong nanti lama ini. Jadi iz tabarra alladzina tubi'u, ketika orang kafir itu melihat yaronul azab ya, ketika mereka melihat azab di mana? Di sebelum meninggal dunia, dan ketika di kuburan, dan ketika di akhirat, itu mereka apa yang dilakukan? Tabarra alladzina tubi'u, bebas. Alladzina fa'il, uttubi'u, orang-orang yang diikuti. Ai ar-ru'asa'u. Nah, ini badal. Jadi ketika orang-orang yang diikuti, yaitu pemimpin-pemimpinnya, ini dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi ya, itu dan mufassir yang lainnya, As-Suddi dan yang lainnya, pokoknya dalam Imam Al-Qurtubi menukil beberapa pendapat, tubi'u ini bisa termasuk jin, bisa termasuk orang kafir, bisa termasuk orang yang menyesatkan. Kalau di sini kan tafsirnya ar-ru'asa'u. Siapa itu? Pembesar-pembesar kufar gitu pada masa dulu. Nah, tapi tafsirnya bisa jin yang menyesatkan dan bisa juga orang sesama kufarnya atau adalah orang-orang yang menyesatkannya. Meskipun temannya. Dalilnya apa? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Nah, jadi teman pun bisa termasuk ini. Nah, jadi teman yang menyesatkan itu besok di akhirat itu akan lepas tangan kepada yang disesatkannya. Ya aku dulu kan niru kamu, ikut kamu kan. Ya saiki padha neraka kan gak usah protes gitu. Padha-padha nang neraka lah wis gitu. Ini kaidah ya. Kalau nanti agak cepat. Ini mau ingat. Jadi ternyata teman itu juga bisa menyesatkan, neraka. Dan teman enggak mau tanggung jawab. Setan juga mau tanggung jawab. Ingat, kita sering menyalahkan setan. Padahal setan itu kan dia itu kan hanya mengajak aja. Ingat dalam Al-Qur'an surat Ibrahim gimana? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jadi setan tuh ketika sudah terjadi perhelatan akbar hari kiamat besok itu ya, itu setan, aku ini kan hanya ngajak kamu tok kan. Aku memang memberikan kamu janji, tapi kan saya selalu fa akhlaftukum itu apa? Saya mengingkarinya kan gitu. Saya itu hanya mengajak kamu saja. Saya nggak punya kekuasaan untuk mengendalikan kalian. Dan kamu itu kok ya nurut sama saya kan gitu. Saya kan sejak dulu kan sudah kafir kan kata setan gitu. Sebelum kamu kafir, sudah kafir duluan kata setan. Dan yang menariknya itu dalam surat Al-Ahzab. Ingat-ingat ini, Rek.
Ingat ini, mindset kita dirubah ini. Banyak orang salah paham ini. Dalam surat Al-A'raf, Allah gimana bersabdanya? Allah berfirman kok. Gimana? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Jadi orang-orang itu ketika masuk neraka itu sama Allah, ya Allah kami dulu di dunia ini masuk neraka gara-gara apa coba? Kami taat dan patuh terhadap sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin kami. Dan mereka menyesatkan kami. Maka berikan mereka itu apa? Azab 2 kali lipat. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ini artinya apa? Banyak. Wis saya ikut dia aja, nanti kalau dosa dia nanggung. Enggak bisa, sama-sama dosa ya dosa, masuk neraka dua-duanya. Banyak orang itu kalau tersesat nanti dia yang nanggung. Kita punya misalkan aliran ya sesat misalkan. Bukan kita orang. Kita ini insya Allah ya sebelum masuk surga kita sudah mencium baunya insya Allah. Amin. Amin. Ya. Oh mereka ini ya. Mereka yang sesat itu sering lah nanti kalau ada apa ikut imam saya. Loh dia sesat kamu juga sesat. Dia neraka kamu juga masuk neraka. Hati-hati itu. Sudah jelas itu. Sudah jelas itu. Dalam surat yang lain coba. Surat Al-A'raf. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim dhi'fan minal 'adzabi. Apa coba? Al-A'raf. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim dhi'fan minal 'adzabi. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Gitu dah. Dibuka HP-nya, kata kuncinya cari yang hatta idza daraku, iddaraku aja. Iddaraku. Enggak tahu ayat berapa itu. Nah, kalau pakai HP lebih cepat. Kalau tahu tempatnya enggak apa. Nah. Ya, betul berarti ya. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Ya betul berarti. Jadi ketika hatta idza daraku fiha jami'an, ketika semuanya masuk neraka, qalat ukhrahum liulahum. Orang yang belakangan itu ngomong ke qalat ukhrahum liulahum, ngomong kepada yang sudah masuk duluan, ya Allah, mereka ini menyesatkan saya ya Allah. Mereka ini menyesatkan saya. Maka berikan mereka dhi'fanil azab. Berikan mereka ini yang menyesatkan saya double-double. Jadi yang menyesatkan itu double, yang disesatkan itu satu kan gitu. Jadi orang yang disesatkan itu juga dapat siksa juga. Ada lagi dalam Al-Qur'an, wa idz yatahajjuna apa itu? Surat apa lagi dalam Al-Qur'an itu? Ghafir 24. 24 apa? Wa idz yatahajjuna finnar yaqulu lilladzina istakbaru inna ya wa idz yatahajjuna apa lagi? Iya. Wes, ya. Wa idz yatahajjuna fin nari yaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Qala apa terusannya itu? Terusannya qala apa? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha gitu. Qala alladzina istakbaru inna gitu dah. Coba saya baca. Betul tak? Inna kullun fiha. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha gitu. Surat Ghafir 24. Ayat 48. Sudah.
وإذ يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال لكل قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Jadi besok itu di neraka itu ya, perhatikan Rek. Antara imam sama makmumnya itu berantem. Berantem gimana? Kamu ini gara-gara kamu saya masuk neraka. Apa kata pemimpinnya? Qala baru. Kami sama kamu sekarang sudah di neraka. Diam saja. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sudah selesai hukumnya Allah. Pada neraka diam saja gitu kata pembesarnya. Ini sudah konkret banyak tadi saya berapa yang saya sebutkan tadi itu. Ini menunjukkan kita itu jangan mau disesatkan. Dan jangan pernah ada argumentasi, wes nek neraka dek nanggung. Hapus itu. Enggak benar sama sekali itu. Enggak anak neraka ditanggung itu. Neraka masing-masing tanggung. Cuma yang menyesatkan itu double 2 kali lipat. Jadi masing-masing itu berantem besok itu. Sesama ahli neraka itu berantem besok itu. Gara-gara apa? Saling sesat menyesatkan. Kamu gara-gara kamu saya masuk neraka. Kamu kok niru saya? Kok apa nurut gitu? Ingat. Jadi hati-hati milih guru itu, Rek. Kalau menyesatkan neraka itu dan kamu nggak ada yang nanggung, neraka sendiri-sendiri. Paham tak? Kan banyak sering wis salah dosa dhek sing nanggung. Enggak ada dosa sing nanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra, enggak ada orang menanggung dosa orang lain, enggak ada. Tetapi dalam masalah fikih mazhab itu berbeda lagi. Ya, beda lagi itu. Ya kalau kita ikut mazhab Syafi'i ya sudah, kita yakin itu betul ya selesai. Memang nggak semua orang itu bisa beristihad, bisa berpikir dengan sendirinya. Kita butuh ulama, kita butuh imam yang membantu untuk mencerna penafsiran sebuah ayat dan hadis. Cuma itu kan masalah fikih, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu masalah apa? Masalah kebenaran, tentang masalah akidah. Itu. Aliran itu termasuk akidah menurut saya. Aliran itu loh. Akidah itu klaim mengklaim itu akidah. Tapi kalau fikih masalah rukun apa tidak niat itu masih muskilah, itu kebenaran tidak satu dalam masalah fikih. Banyak kebenaran. Semuanya benar. Pada munasabah juga dilegitimasi pada masa Nabi itu. Berbeda pendapat semuanya juga dibenarkan sama Nabi. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu aliran. Aliran. Ini Syekhuna cerita sendiri, ada santri di Jakarta. Santri di Jakarta sudah berapa murid ini tadi? Sudah ya, nggak lama-lama ya. Ini masih ngomong ingat kan? Saya ini semangat ngomong gini kan, karena sering sekali saya mendengar duso si nanggung. Dia itu. Nek salah dia nanggung, enggak benar. Tapi kalau kiai ulama ya punya syafaat di sisi Allah, itu memang bisa membantu santrinya pasti itu. Sudah jelas itu. Nabi, ulama, syuhada, ulama tentunya ya, itu bisa membantu orang untuk masuk surga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dan orang tua yang soleh itu juga bisa mengatrol putranya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa? Surat apa lagi itu? Surat At-Tur. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai'. Jadi besok anaknya itu meskipun derajatnya enggak sama dengan orang tua, itu anaknya bisa naik ke sisi orang tua. Ayo cari lengkapnya. Wa ma alatnahum min syai' dan tidak berkurang sedikit pun derajat orang tua. Kullu mri'in bima kasabarahin sebelumnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ya. Nah, kalau gini kan enak ya. Kadang-kadang saya tuh mikir-mikir lama nanti habis setoran pas tasma ingat tadi mau saya itu biasa kadang-kadang saya ngajar terus kemudian keluar itu sudah ini namanya Allah ya. Jadi itu pikiran kita Allah ya. Jadi ulama bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat itu. Guru-guru kita ya bisa. Maka orang harus punya tadi guru yang bisa dijadikan sandaran hatinya untuk meraih syafaat di sisi Allah.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok kita itu bergerombol-gerombol masuk surga. Nah, kita pakai bendera MBS Membaus Sholihin. Ya, yang cabang Malang sini. Ya, sebelah sini yang depan. Ya, benar ya, aman kita ini. Maka bersyukur kita ya. Kalau orang nggak punya guru rohani itu ya eman. Nggak lengkap hidupnya kan. Punya guru jasmani, punya guru separuh nyawanya pasangannya itu, lalu punya guru rohani sudah lengkap. Jangan sampai orang nggak punya guru. Bahaya itu. Ini bukan bahaya, mengkhawatirkan. Nggak ada yang ngatrol nanti, nggak ada yang memantau. Sudah, kita tanya lagi. Ya, kesimpulannya apa? Tidak ada wis dosa sinanggung dia, nggak ada. Tanggung sendiri dosamu kan gitu. Maka jangan sampai salah alamat. Oh ya, saya tahu cerita tadi. Syekhuna itu punya santri di Jakarta. Santri suci di Jakarta. Tapi ketika di Jakarta dia ikut aliran yang nggak benar. Aliran, pokoknya ngamalin wirid yang apalah gitu. Akhirnya beliau ini anak Jakarta ini ngipinya itu Syekhuna itu ketika ditemui itu nggak mau menghadap wajahnya, tapi di ini pakai punggungnya gini. Apa ini kok Syekhuna nggak mau menghadap saya gitu. Akhirnya dipikir-pikir mungkin saya ikut aliran ini. Akhirnya dia tobat dari aliran itu, mimpi yang kedua sudah mau salaman lah gitu. Nah, ini kan termasuk isyarah. Syekhuna kan nggak menghalangi santrinya untuk belajar dan berguru kepada siapapun kan. Dia nggak menghalangi, silakan berguru kepada siapapun, mengambil ilmu dari manapun, sekolah di manapun. Tapi yang jelas Ahlussunnah wal Jamaahnya ini harus dipegangi. Aliran kita ini harus dipegang. Tapi dia itu aliran yang aneh, yang nyimpang. Akhirnya ketemu lagi, sudah salaman lagi, dia sudah dilepaskan aliran itu. Nah, jadi ini kebenaran itu harus betul, harus dipertanggungjawabkan juga. Sudah, oke ya. Jadi kesimpulannya apa di sini? Iztabaru alladzina tubi'u, ketika orang-orang itu bebas. Siapa yang bebas? Orang yang diikuti. Arwasa'u minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Nah, jadi nggak mau tanggung jawab terhadap orang yang mengikutinya, nggak mau tanggung jawab. Ai angkaru dolalahum, mereka ini mengingkari dolalahum, kesesatan mereka. Kesesatan siapa? Kesesatan pengikutnya. Wa qad ra'awul azaba, dan mereka telah menyaksikan siksa. Maf'ulnya azaba. Wa taqatta'at, telah putus ataf ala tabarra'a bihim anhum, dari mereka al asbabu, beberapa sebab. Sudah tidak ada lagi sebab yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Sebab ini apa penafsirannya? Sebab ini penafsirannya adalah bisa a'malus sholihah, juga bisa berupa apa lagi? Saudara kerabat. Kerabat itu nggak bisa memberikan kita syafaat kecuali orang tua. Bisa. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dzurriyyah itu apa? Anak-anaknya. Sampai ke bawah. Tapi kalau kerabat nggak bisa. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, telah putus semua sebab, ai alwaslu allati kanat bainahum fid dunya minal arhami wal mawaddati, yaitu hubungan yang ada kepada mereka di dunia berupa apa? Hubungan apa? Hubungan rahim, kerabat, wal mawaddah, dan cinta. Senang sama orang lain. Nah, kalau orang lain itu masuk neraka ya nggak bisa. Ya, sudah nggak ada lagi sebab untuk dia lepas dari apa? Dari api neraka. Ini harus satu saya terangkan, ini juga kita baca aja karena besok sudah beda pembahasan. Kalau besok dibahas lagi ini malah balik lagi nanti. Wa qala allazina taba'u, dan berkatalah fa'ilnya allazina, orang-orang yang mengikuti. Jadi ya, lau anna lana karratan, andaikan kami mempunyai roja'atan, kembali ila dunia, ke dunia. Karo itu dari kata kurroh, itu apa? Perputaran. Andaikan kami waktu berputar kami bisa kembali gitu maksudnya. Tapi tafsirannya kan kembali roja'ah. Tapi kalau karotan aslinya perputaran untuk kembali gitu bahasanya gitu. Tapi di sini artinya roja'ah, kembali. Orang-orang yang mengikuti orang yang sesat tadi mengatakan apa? Ini harapan mereka, andaikan kami ini memiliki kesempatan kembali, ya, karotan ini menjadi isimnya ana, lana khobarnya, khobar muqaddam. Ya, fa natabarra'a, kalau kami bisa kembali apa? Kami mau melepaskan diri, fa natabarra'a minhum, dari al-matbu'ina yang diikuti tadi itu. Ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka itu berlepas diri minna, dari kami. Di dunia
mereka nyuruh kami taat, di akhirat mereka lepas tangan. Loh gitu. Tapi kalau para kiai, para walinya Allah, kekasihnya Allah nggak lepas tangan, rek. Murid-muridnya itu betul-betul diperhatikan, mana muridku nanti gitu. Sebagaimana Rasulullah kan al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah kan ummati mana umatku. Maka jadi kiai pun sama, mana santriku. Pasti itu, enggak insya Allah. Pasti gitu. Kiai itu sama santrinya itu Masya Allah. Luar biasa. Ya, dia ditangisi, didoakan, usahanya gitu. Kalau enggak gitu enggak bisa. Itu titipan dari Allah itu. Kalau enggak dititip enggak bisa. Gimana kita itu sayang sama orang lain? Sama anak aja begitu sayang kan? Logikanya kan begitu. Tapi kalau kiai enggak sayang sama santri, enggak mungkin dia itu ngopeni pondok. Capek kan? Belum santri yang nakal, belum lagi, dari mulai pembuatannya pondoknya repot, ya toh, dananya besar. Setelah berdiri pondoknya ngopeni harus ngaji rutin. Mana ada kiai nggak istiqomah ngaji, nggak istiqomah ngajar, buyar santrinya. Paham nggak maksudnya? Santri nggak istiqomah ngaji, kiai nggak istiqomah ngaji nggak bisa. Kalau Syekhul Nadawi itu kalau punya pondok kok tidak dianggremi, alamat nggak berhasil pondok itu. Makanya UIN itu kan ada dewan pengasuh. Ma'had UIN kan ma'had, ada dewan pengasuh yang tinggal di situ untuk bisa mengayomi. Pak Prof Imam itu dulu gitu. Jadi kalau punya pondok ya harus diopeni, jangan ditinggal terus. Apa ya? Tidak serang. Iya. Jadi harus diingkremi. Jadi kalau kiai itu mesti sayang sama santri, nggak ada kiai nggak sayang sama santrinya. Kalau nggak sayang nggak kuat jadi kiai, ya. Itu apalagi santrinya meler-meler kan, muter-muter. Ya. Kan ada kiai ini kisah nyata. Saya lupa nama kiainya ini. Kisah nyata itu. Dicari nanti di medsos itu ada sebut nama-namanya itu. Kiai ini, kiai ini, kiai ini. Dulu ada kiai itu kan punya santri yang nakal pol pokoknya. Bilang sama Rois Am, sini mana santri yang paling nakal, sebutkan. Yang paling nakal diurut dulu. Paling nakal nomor 1 ini, nakal nomor 2 diurut, di ranking. Bukan ranking yang paling pintar, ranking yang paling nakal. Kata Rois Am, ketepaan nih, saya udah nggak ngatasi nih, ikut santri ini. Akhirnya apa? Dikasihkan namanya, Rois Amnya itu nunggu-nunggu. Alhamdulillah ini kiai mau ngasih hukuman, kok nggak dikasih hukuman gitu kan? Akhirnya ternyata Rois Amnya tanya, yai, ini pripun hukumannya? Gak saya hukum, ini semakin nakal, semakin saya tambahi doa saya untuk dia. Jadi semakin nakal, semakin didoakan. Dan ternyata waktu kiai itu ceramah, yang paling nakal tuh mendengarkan itu. Kiai, itu saya yang paling nakal. Gitu. Jadi kisah nyata itu. Jadi yang paling nakal itu akhirnya jadi kiai juga. Itu. Pas kiai cerita begini, ada kiai ini gini. Terus yang ceramah itu akhirnya ketika turun, disamperi. Jangan yang ceramah itu santri yang paling nakal siapa? Itu saya. Itu. Dan saya itu kiai itu juga dia. Oh gitu. Jadi gara-gara barokah doanya kiai, santri yang paling nakal jadi kiai juga akhirnya. Ini kalau nggak cinta sama santri mana mungkin ini? Nggak know anak wong ya. Ngapain? Bahasanya kan gitu logikanya itu. Artinya kalau kita punya kiai itu bersyukur kita itu pasti nggak pakai syak itu sayang sama santrinya itu. Nggak mungkin nggak sayang sama santrinya itu. Pasti sayang sama santrinya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya beda sama orang-orang kafir ini. Maka kita bersyukur. Jelas itu. Kalau ada kiai nggak sayang samanya nggak mungkin. Karena dia nggak akan kuat. Dia nggak akan kuat. Kecuali kalau pondok nggak ada kiainya beda lagi. Sekarang ada pondok nggak ada kiainya kan? Paham ya? Yang ada administrasi. Saya nggak sebut namanya ya. Saya nggak setuju kalau ada pondok nggak ada kiainya. Itu bukan pondok, itu pendidikan gitu aja. Pendidikan ya mendidik orang ya sukses ya iya, tapi kalau sampai di akhirat menanggung itu ya beda lagi. Ya nanggung siapa? Semuanya jadi guru. Gitu. Guru pun kontrak tergantung, kepala sekolahnya dipecat nggak jadi guru lagi kan gitu. Kalau kiai siapa yang mencat? Nggak ada yang mencat kan? Kiai nggak ada yang mencat. Oh nggak ada yang mencat, nggak ada. Ya tuh jadi itu deh. Kalau kalian besok kan jadi kiai, kalau nggak karena Allah nggak akan kuat jelas. Ngopeninya ya butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran, butuh biaya pasti juga, nggak mungkin tidak. Sila akhirnya kalau kiai muhdhar tuh, kalau buat pondok ya siap-siap tekor katanya beliau gitu. Pondok sini tapi ya wajar. Tapi sekarang kan nggak, pondok beda-beda sekarang. Ada juga yang cari keuntungan gitu kan. Tapi kita nggak mau komentar itu. Sudah, jangan lagi. Kama tabar'u minna. Jadi andaikan mereka hidup di dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka ini akan lakukan
mau bebas dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka lepas tangan dari kami al-yauma hari ini. Walau litamani, lau ini berfaedah tamani. Lau ini mubtada ya. Tamani khobar. Wa natabarra'u jawabahu, tabarra'a itu jawabnya. Orang kafir itu ketika meninggal dunia itu apa yang diinginkan sama mereka? Wa qala hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt kalla. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia itu harapan impiannya kepingin beramal soleh. Amal soleh itu apa isinya? Baca Quran, ngafalin Quran, ikut ngaji taklim subuh itu termasuk amal soleh. Jadi kalau orang meninggal dunia itu yang diinginkan itu amal soleh, bukan ingin ngegame, bukan. Bukan ingin main game apalagi itu yang dibenci itu. Ngapain saya duduk dunia main game, waktu tersia-sia, pasti begitu. Mau belum menyesal ya, hentikan gamenya yang masih main game. Mulai sekarang di stop. Ya, Pondok MBSM ada tempat untuk menghilangkan seneng kecanduan game. Nah, itu. Tempat terapi main game MBSM. Jadi kalau orang kecanduan game, taruh di sini insyaallah hilang gitu main gamenya ya. Gitu. Terapi main game itu MBSM. Ingat ya. Spesialisnya banyak, Quran sama terapi game. Terus amal soleh itu kan umum ya. Dalam Al-Quran itu ada satu amal khusus yang diinginkan oleh ahli kubur. Amal khusus apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi rji'uni. Surat Al-Munafiqun terakhir. Tadi apa mulainya itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khula min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi rji'un fayaqula rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu betul sudah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi satu-satunya amal soleh yang dirinci oleh Allah itu kepingin bersedekah. Nah, maka kalian sudah bersyukur kepada Allah, siap subuh dilatih untuk bersedekah. Oh gitu. Besok ini sampai mati, sampai jadi apapun harus dilakukan sedekah subuh ini. Ya, apapun lah. Ya, betul apa Yuda? Betul tadi. Al-Munafiqun terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Betul ya? Jadi mereka itu kalau kembali ke dunia yang diinginkan bersedekah. Harus dilatih itu, Rek. Sedekah subuh. Sedekah koperasi, pokoknya apalah ya. Sedekah ini harus dibudayakan, dibiasakan, dipaksa, dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Orang itu hidup karena biasa. Biasa itu dibentuk oleh manusia. Jadi saya muter. Yang nggak biasa Senin Kamis dipaksa. Nanti akan terbiasa. Ya. Biasa. Ya. Minimal kalau punya iktikad puasa itu paling nggak puasa sekali 2 kali kita. Tapi kalau sama sekali nggak punya mindset puasa, belas sama sekali setahun nggak puasa. Maka saran saya harus itu. Ya. Jadi kalian kalau kepingin sebelum meninggal dunia, saya garis bawahi lagi, sebelum meninggal dunia lihat surga, baca salat 1000 kali. Udah buktikan meninggal dunia dulu tapi. Buktikan 1000 kali Rek sehari. Berarti habis salat 200. Enteng cepat kok itu. Yang paling enteng sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bebas selawat apa saja.
Salawat saja. Nah, termasuk orang baca salawat itu hidupnya survei tidak ada satupun nggak ada, satupun aja nggak ada. Tidak ada satupun orang ahli baca salawat hidupnya susah, nggak ada. Nggak ada ceritanya itu, nggak ada. Buktikan aja, nggak usah orang lain, bukan dulu. Nggak akan susah hidupnya. Ujian pasti ada, susah enggak? Susah itu hidupnya susah apa? Susah kan definisinya banyak ya. Artinya. Susah itu ya pasti akan mendatangi kita ya. Artinya hal-hal yang buat kita susah itu pasti akan datang. Tapi tergantung penerimaan kita. Wes, kita lanjut lagi. Sedikit lagi ya. Kadzalika ay kama arahum syiddata adzabihi, sebagaimana arahum Allah memperlihatkan kepada orang kufar ya, syiddata adzabihi, maf'ul yang kedua, perihnya siksa Allah, wa tabarra'a ba'duhum, dan sebagian mereka ini lepas tangan min ba'd dari sebagiannya, yurihimullahu a'malahum ya. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka, a'malahum maf'ul, Allah fa'il, as-sayyi'ata, a'malahum as-sayyi'ata, amal mereka yang jelek, hasaratin, dalam keadaan hal ini hal nadamat, penyesalan yang sangat mendalam, alaihim, bagi mereka, wa mahum, dan tidaklah mereka semuanya bi kharijina, khobar dari hum, itu semuanya bisa keluar minan nari, dari api neraka, ba'da dukhuliha, setelah mereka masuk api neraka. Ini otomatis khitobnya kepada orang kufar, dan khitobnya besok ketika di akhirat. Di dunia mereka ini nggak tahu kalau disesatkan, mereka nggak sadar juga kalau disesatkan ya. Tapi di akhirat besok kelihatan. Tapi ingat sekali lagi ya, teman itu bisa menyesatkan, dan itu banyak nggak sedikit. Quran tuh bicaranya secara universal. Salat yang begitu penting, imaduddin ya, imaduddin berarti yang agama. Itu aja sama Allah nggak diperinci caranya salat, ruku, sujud nggak ada, takbiratul ihram, salam nggak ada, sekedar saja. Hanya isyarat saking pentingnya salat itu aja. Maka ketika Allah memberikan kita isyarat sesungguhnya teman itu bisa menyesatkan, ini saking banyaknya orang tersesat gara-gara teman, tersesat gara-gara komunitas. Maka cari komunitas yang baik. Maka dalam hadis Bukhari, orang mau tobat merusak seorang tobat, sudah apa yang pertama kali lakukan? Pindah ke negara asal, lalu hijrah. Jadi kalau punya tempat yang nggak bagus, nggak bisa ibadah dengan baik, keluar. Gitu. Bukan keluar kampung ya, ini kan nanti bahaya keluar kampung ya. Kalau bisa kita berdakwah situ. Jangan sampai kita jadi ustadz kampung ini beler-beler nggak bisa dikandani misalkan. Ya wis tak hijrah aja saya itu. Hati-hati akan mengalami seperti kasusnya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan diingatkan sama Allah untuk kita semuanya. Kaumnya nggak boleh kandani, putus asa capek, tinggal naik kapal kan. Allah nggak ridho itu, nggak bisa begitu dong, rawat itu kampungmu itu. Oh gitu. Jangan keluar kampung gara-gara menuruti kemauan, keenaan, biarin kampung ini terserah, pokoknya saya nyaman, nggak bisa. Maka kalau ada apa-apa selalu istighfar dulu itu yang terbaik, ya. Itu. Tapi kalau komunitas kita nggak bagus, jadi santri ya, keluar, harus cari tempat yang baik. Itu sudah. Dan teman ini pengaruhnya 60%. 60%. Maka kalian harus bisa menghidupkan kebaikan di kamar, misalkan KB main game, misalkan tapi nggak ada main game. Misalkan KB nyantai-nyantai, kalian langsung buka Quran. A'udzubillah. Nggak usah khawatir. Wah nanti saya dikira sok-sok, enggak apa-apa. Siapa tahu 1-2 orang itu mungkin hatinya gojloki tapi hatinya kepin seperti kamu. Wow ya. Mungkin dia gojloki ya, tapi hatinya itu kepin seperti, aduh kapan saya bisa seperti dia ini. Ngaji Quran terus non-stop tanpa berhenti misalkan. Nah, jangan sebaliknya, mau ngaji malah sungkan tadi dikira sok alim enggak apa-apa. Sok alim lebih baik daripada sok nakal kan gitu. Wow, enggak, nakal itu bahaya. Kalau nakal jangan kelihatan orang lain, itu bisa nular itu. Contohnya Amin rajin puasa Daud, non-stop, tahajudnya nggak berhenti. Lah kok diam-diam Amin tuh main game seumpama. Lah kalau Amin main game apalagi saya, kan akhirnya gitu dia itu. Wow. Apalagi saya ini nggak yang jarang puasa ini kan. Itu akhirnya nular, kejelekan kita itu otomatis nular sama orang lain. Jadi kalau ada kejelekan nggak usah diceritakan, nggak usah diperlihatkan, tutup yang rapat. Kamu aja yang tahu. Dan harus ditobati pastinya. Bukan berarti nakal terus habis sembunyi, bukan. Ya. Ya tetap nakal itu stop. Tapi kalau nakal itu nggak usah cerita.
Masa cerita. Bahaya itu cerita itu. Berapa banyak orang itu terprovokasi gara-gara omongan temannya. Kisahnya betul. Coba kalian tahu sendiri. Misalkan punya teman ya, punya pacar berapa? Belum, saya 5, semuanya aktif. Semuanya ini jadi semuanya. Kan akhirnya apa jadi? Wah, saya kok belum ya gitu. Gitu akhirnya. 5 aktif. Wah, punya pacar 5 aktif semuanya, artinya semuanya terhubung semuanya. Kamu nggak punya, aduh, gimana itu pemuda nggak punya itu. Akhirnya, oh iya ya, saya mau nyoba gitu akhirnya. Terjadi banyak itu. Dan saya nggak, terakhir ya, saya tidak artinya apa? Tunjukkan kebaikan, ceritakan kebaikan, jangan ceritakan yang jelek. Dan teman sangat pengaruh. Di UIN, saya sering cerita ini, sering cerita. Supaya kalian tahu saja. Kalau dulu kan kita sering ya, dekat orang soleh aja sudah ada efeknya. Dekat saja itu ada orang soleh. Dekat saja, nggak usah ngapain diam, ada pengaruhnya. Itu bukti nyata itu. Kan sering kalau nggak soleh dekat orang soleh. Dekat saja lah, wis. Dekat orang soleh itu pengaruh. Rumah kita nggak soleh, dekat rumah orang soleh itu sudah pengaruh itu. Bahkan waktu dalam riwayat Imam Ahmad Hambal ya, ketika Imam Hambal radhiyallahu anhu itu dikuburkan, itu seluruh perkampungan kubur itu semuanya sama diampuni. Barokahnya Imam Ahmad Hambal. Baca terjemahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal dikuburkan di makam itu, barokahnya beliau seluruh yang ada di kuburan itu diampuni sama Allah. Oh gitu, Rek. Penting kita harus dekat dengan orang soleh itu. Nah, ceritanya di UIN Malang. Itu ada mahasiswa 2. Satu kamar, satunya ATG, artinya dia itu sering hafal Quran gitu. Pas dia itu buka lemari bareng sama temennya. Bareng buka lemarinya jebret bareng kan, ya mungkin satunya lebih dulu lah buka lemari. Yang teman yang biasa ngafalin Quran ini ngomong begini, astagfirullah. Kan biasa kita ngomong sendiri kan gitu ya, mungkin nggak sengaja. Astagfirullah, Rek, sehari belum baca Quran. Kata yang sampingnya, sehari aja istighfar nggak baca Quran. Nah, saya ini sudah berapa bulan nggak baca. Itu dia. Dengan omongannya nggak sengaja itu loh, Rek. Apa yang terjadi? Dia itu langsung hafalin Quran dan hafal 30 juz yang mendengar itu tadi. Nggak tahu yang istighfar itu hafal apa nggak itu. Wow ya, gitu bayangin. Hanya gara-gara mendengar kalimat nggak sengaja itu. Astagfirullah, sehari nggak baca Quran. Sehari nggak baca istighfar. Di sampingnya ini sudah berapa lama nggak baca Quran, itu santai aja gitu. Akhirnya hafal Quran dan 30 juz. Itu ngomong sendiri di samping saya waktu itu. Jadi orang soleh itu penting sekali. Maka kita ini jangan sampai terpengaruh, tersesat gara-gara orang lain. Dan jangan pernah menganggap kalau sesat dia juga sesat. Enggak bisa. Maksudnya bukan itu maksudnya. Kalau saya dosa, yang ada dia itu enggak. Tanggung sendiri dosamu. Sering sekali saya mendengar itu, kalau salah dia nanggung. Kalau dia kan kiai, enggak bisa. Kiai macam-macam. Kiai apalagi sekarang di YouTube. Aduh, kiai kan gampang sekali. Iya kan gitu, nggak punya background, pokoknya baca Quran ala kadarnya, pakai kopiah, pakai serban langsung. Kemarin juga ada rekaman dia pakai serban, pakai kopiah, tapi ujung-ujungnya itu Islam salah, yang benar Yesus gitu kan, repot juga. Kacau. Sekarang masya Allah ya, hati-hati. Maka bersyukur sekali kalian kepada Allah, dikasih Allah bisa mondok, punya kiai, itu bersyukur sekali kita itu. Kalau kita, ya kalau Syekhuna selalu bilang amal kita ini apa, gak jelas. Maka yang jelas itu ya kita mengharapkan rahmat syafaat dari guru-guru kita. Quran insya Allah syafaat juga. Quran itu syafaat yang paling gak ada keraguan. Jelas, mi'ah bil mi'ah gak ada keraguan. Dan itu sudah terbukti dan itu nyata. Apalagi kita punya kiai, punya guru, insya Allah tambah alim. Alhamdulillah saya pernah ngaji Quran sama yang lain juga. Itu bagus juga, ya ahli surga juga itu. Saya kira demikian kesimpulannya yang bisa kita ambil apa? Tidak ada dosa ditanggung orang lain, itu tidak ada. Jangan mudah-mudah untuk ikut aliran yang tidak jelas kebenaran sanad keilmuannya. Dan ilmu itu cirinya membuat hati damai, tenang, tentram. Kalau ada orang ceramah kok membuat hati kita itu benci sama orang, membuat hati kita itu panas, salah itu. Selanjutnya apa? Salah satu tips agar kita ini dinampakkan Allah surga, ya otomatis Quran itu sudah bisa. Quran, kalian baca Quran ya, tidak itu bisa itu.
Jangankan kalian, wong yang rambut Quran yang apa? Yang nyuci tikarnya Quran saja sama Allah dinampakkan cahaya dan buah jeruk sebelum meninggal, apalagi yang membaca, menghafalkan dan mengajarkan. Tapi kita ingin lagi apa? Double baca sholawat 1000 kali. Insya Allah. Ya, maka kalau punya anak jangan satu pun tidak ada yang hafal Quran. Harus dipaksain nak hafal Quran. Harus. Maka punya anak yang banyak stoknya. Harus ada yang hafal Quran. Ya. Gitu. Jangan ridho kita hanya punya anak tapi dia nggak kenal Quran, nggak dekat dengan Quran, nggak hafal Quran. Jangan ridho kita. Ya, jadi ini kalian buktikan ya, kan kalian belum menikah ini, buktikan. Ini 100% mujarab. Ya Allah, saya kepingin punya istri yang betul-betul solihah pilihan sehingga saya punya anak yang soleh untuk menghafalkan Quran. Pasti soleh itu istrinya. Saya kepingin punya anak yang hafal Quran. Maka pilihkan saya istri yang solehah, pasti dapat. Gak pakai insya Allah, ini ya manusia insya Allah ya. Tapi ini 100% manusia. It's work gitu bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya hadza fa'al. Itu terbukti itu disebutkan. Jadi kalau ini betul, nanti kan belum menikah buktikan. Ya Allah, pilihkan saya istri yang bisa melahirkan anak yang hafal Quran. Wis dapat itu. Enggak 99,9 enggak melenceng. 1%-nya milik Allah. Buktikan, enggak usah percaya dulu, buktikan. Mulai kalian tata mindset, ya Allah, anak saya hafal Quran, ya Allah. Istrinya nanti Allah siapkan rahimnya untuk menelurkan anak-anak yang soleh. Gitu. 99,9%. Gitu ya? Yes. Buktikan aja mulai sekarang. Ini keutamaannya ngaji subuh itu luar biasa, Rek. Mindset keliru juga. Mindset betul. Hanya mindset aja. Hati tata itu. Buktikan. Gitu ya? Yes. Dan kalau punya anak laki-laki jangan sampai enggak dikasih nama Muhammad. Tafal kepada Rasulullah. Kalau punya anak perempuan, saran saya jangan sampai enggak dikasih nama Khadijah. Ini dari saya. Selebihnya mau dikasih habis Khadijah kemudian dikasih nama apa namanya? Kasih nama apa yang modern gitulah, apa itu? Wis pokoknya modern gitu ya. Wis pokoknya apa Lady Diana, wis pokoknya Khadijah harus nempel. Perempuan harus ada nama Khadijah. Kalau laki-laki harus ada nama Muhammad atau Ahmad. Kalau ada Syekh Mesir itu yang mengatakan kalau anak rumah ya, rumah tangga, kalau ada anak perempuannya kok dikasih nama Khadijah, itu satu rumah enggak akan diuji Allah dengan kefakiran. Khadijah. Kalau nama Muhammad syafaat Rasulullah. Insyaallah. Tuh ya. Mulai sekarang punya anak minimal laki dan perempuan. Kalau belum ada harus berusaha terus gitu. Sampai ada gitu. Dan harus ada yang hafal Quran, Rek. Usah percaya sama saya. Buktikan. Ini penting ini. Penting sekali itu. Buktikan nanti ya, nikah insyaallah istrinya itu sholihah itu. Ya, karena kita sudah punya niat melahirkan generasi yang hafal Quran. Itu caranya niat. Ya. Tapi sekali lagi tidak hanya sholihah, walaupun cantik. Istri yang sholihah meskipun cantik itu sudah dihilangkan, Rek. Itu kudu kantil ya, kudu jejer, enggak enak. Ya, memperbaiki generasi zahiran wa batinan. Wow ya, itu. Oke, saya kira demikian ya, insyaallah. Ya. Udah, kita akhiri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa فقهنا وفقه أهلنا وقرابنا
وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا عباد الله عباد الله أنسنا لأجل الله ونعاوننا لله حسن الله بفضل الله سألناكم بالزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم أشد عزمكم لله فيا ربي بسادتي حقق لي إشاراتي حسدتي إشاراتي ويسواتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق